Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahmat Allah semoga senantiasa tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan menyimak kisah hidup, perjuangan, dan keteladanan para wali. Mereka adalah hamba yang taat kepada Allah, yang telah berjuang menanam dan menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Semoga kisah ini memberi manfaat, menambah iman kita kepada Allah, dan menjadikan kita mengikuti jejak kebaikan mereka. Kisah lengkap Sunan Kalijaga. Identitas silsilah. Nama lengkap, Raden Said bin Raden Sahur Raden Kasan. Gelar, Sunan Kalijaga, Lokajaya, Ki Dalang Sidabrangkiri. Lahir, sekitar 1450 Masehi 854 Hijriah, di daerah Tuban atau Surabaya, Jawa Timur. Wafat, sekitar 1513 Masehi 919 Hijriah, usia sekitar 63 tahun. Ada riwayat lain menyebut wafat tahun 1546 Masehi 953 Hijriah. Dimakamkan di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Silsilah. Ayah, Raden Sahur Raden Kasan, putra dari Maulana Ishaq. Kakek, Maulana Ishaq, putra Maulana Malik Ibrahim. Bersambung nasab hingga ke Nabi Muhammad melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali. Ibu, Dewi Nawangsari, keturunan bangsawan Majapahit. Masa muda perubahan hati. Sejak muda, Raden Said dikenal sebagai orang yang cerdas, pemberani, dan memiliki ilmu kesaktian. Awalnya ia hidup mewah, suka berburu, dan masih memegang kepercayaan lama. Suatu hari, saat berburu di hutan, ia bertemu dengan Sunan Bonang yang sedang berzikir. Ia mencoba menguji kesaktian Sunan Bonang, namun usahanya selalu gagal. Sunan Bonang kemudian menasihatinya. Kesaktianmu hanyalah sebatas kekuatan dunia, sedangkan kekuatan yang sejati hanya milik Allah. Jika engkau mau bertobat dan mendekatkan diri kepadanya, engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia memutuskan meninggalkan kehidupan lama, menyerahkan segala harta dan kedudukannya, lalu menjadi murid Sunan Bonang. Pendidikan pemberian nama. Sebagai murid, ia diperintahkan menjaga tongkat yang ditancapkan di tepi sungai selama gurunya pergi. Karena ketekunannya, ia tertidur selama 3 tahun penuh tanpa beranjak sedikit pun. Ketika Sunan Bonang kembali, ia terkejut melihat keteguhan hati muridnya itu. Sejak saat itu, ia diberi nama Kalijaga, yang artinya kali sungai. Jaga menjaga. Artinya, orang yang menjaga di tepi sungai, sekaligus melambangkan ia akan menjaga dan menebarkan ajaran kebenaran. Selanjutnya ia juga berguru kepada Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati, mendalami ilmu tauhid, fikih, tasawuf, serta cara berdakwah yang bijaksana. Perjuangan menyebarkan Islam. Sunan Kalijaga berdakwah di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur, daerah yang saat itu masih kuat memegang adat dan kepercayaan lama. Cara dakwah yang unik. Menggunakan kesenian, mengubah lakon wayang kulit, tembang, dan gamelan menjadi sarana menyampaikan ajaran Islam. Beliau membuat lakon seperti Semar Membangun Kahyangan, Petruk Dadi Ratu, yang mengandung makna tauhidan. Menyesuaikan adat, tidak menghapus tradisi yang baik, melainkan memberi makna baru. Contohnya, upacara sekaten diubah menjadi peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Tumpeng dijadikan simbol rasa syukur kepada Allah. Wayang, tokohnya melambangkan sifat-sifat baik dan buruk dalam ajaran agama. Bahasa yang mudah dimengerti, menggunakan bahasa Jawa halus dan sederhana, bisa dipahami oleh rakyat biasa maupun bangsawan. Prinsip, adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap dipertahankan, agar masyarakat tidak merasa asing. Jasa sebesar. Menyebarkan Islam ke wilayah pedalaman yang sulit dijangkau pendakwah lain. Mengajarkan ajaran Islam tanpa menimbulkan pertentangan, sehingga banyak orang masuk Islam dengan sukarela. Menjadi penasihat raja-raja di Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram. Melahirkan banyak murid,
salah satunya adalah Sunan Muria yang melanjutkan dakwah di daerah pesisir. Karomah yang dimiliki. 1. Menjaga tongkat selama 3 tahun, tidur tanpa bergerak sedikit pun, tubuh tetap terjaga. 2. Berjalan di atas air, melintasi sungai deras tanpa perahu, kakinya tidak basah. 3. Salat Jumat di 4 tempat sekaligus, bisa hadir dan salat sempurna di Demak, Pajang, Mataram, dan Gresik dalam waktu yang sama. 4. Tanah berubah menjadi emas, membantu rakyat miskin dengan mengubah tanah biasa menjadi emas untuk kebutuhan hidup. 5. Suara bacaan yang menyejukkan, siapa saja yang mendengar bacaannya atau tembangnya, hatinya luluh dan tenang. 6. Air bekas wudhu menjadi obat, menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah. 7. Dapat menghilang dan berpindah wujud, memudahkan perjalanan dakwah tanpa diketahui orang yang tidak berkenan. Akhir hayat warisan. Sunan Kalijaga wafat dalam keadaan khusyuk beribadah, dikelilingi murid dan keluarganya. Makamnya di Kadilangu hingga sekarang selalu dikunjungi orang dari berbagai daerah sebagai tanda penghormatan. Warisan yang ditinggalkan. Ajaran Islam yang menyatu dengan budaya Jawa, tetap terjaga hingga sekarang. Karya tembang seperti Lir-Ilir, Ilir-Ilir, dan Pangkur yang syarat nasihat kebaikan. Sistem dakwah yang menjadi contoh bagi para pendakwah di Nusantara. Prinsip hidup, berbuat baiklah kepada sesama, taatlah kepada perintah Allah, dan jauhi segala larangannya. Pesan utama Sunan Kalijaga. Kekuatan yang sejati bukanlah kesaktian, melainkan ketakwaan kepada Allah. Kebahagiaan bukanlah harta dan kedudukan, melainkan hati yang tenang karena selalu mengingatnya. Dan keteladanan para wali yang telah menanamkan cahaya Islam di bumi Nusantara ini. Semoga kita dapat meneladani keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan iman mereka dalam menjalani kehidupan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kekurangan, kesalahan, atau hal yang kurang berkenan. Semua kebenaran datangnya hanya dari Allah, dan segala kekurangan adalah keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai amal kebaikan, menambah iman dan takwa kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.